Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tanṭaliqu biha al-'usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bih falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu. Al-hadis atau kama qala. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati beserta FKBD Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau atau yang mewakili, yang saya hormati seluruh rombongan Safari Ramadan Pemerintah Kabupaten Malinau yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Hadir juga di sini, mohon izin Bapak Asisten 1 Haji Kamran, mohon izin Bapak. Yang saya hormati juga Bapak Kepala Kantor Kemenag Malinau, Kementerian Agama Kabupaten Malinau atau yang mewakili, Bapak Dandim, Kapolres Malinau, Danyon dan Piprimob, Kajari atau mewakili, dan seluruh FKBD yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Begitu juga yang saya hormati guru saya Ustadz Haji Hartono Ahmad Van Gobel, beliau merupakan guru saya. Mudah-mudahan saya diakui sebagai santrinya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga di sini hadir Haji Sarwani, begitu juga ustadz-ustadz yang lainnya. Semuanya merupakan guru saya. Saya belajar dari beliau. Meskipun hanya satu huruf, saya anggap sebagai guru saya. Man 'allamani harfan wahidan fahuwa syaikhi. Barang siapa yang mengajarkan saya satu huruf, beliau adalah guru saya yang patut saya ikuti seluruh apa yang beliau sampaikan. Yang saya hormati juga Ketua Masjid Al-Ikhlas, begitu juga yang saya banggakan Bapak Ketua Panitia, tidak lupa Bapak Ibu yang di belakang. Hampir saya lupa untuk menyebutkan. Baik ibu-ibu yang di belakang yang saya hormati, ada di sini Bapak Ibu Wakil Bupati, ada juga Ibu Ketua Muslimat dan sebagainya, yang tidak bisa saya sebut satu persatu, yang insyaallah tidak mengurangi rasa takdim dan hormat saya. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita hidayah, ma'unah serta nikmat, sehat dan sempat, sehingga kita mampu bermuajah fi kainunati siha wal afiyah, mampu berkumpul bersama di masjid yang tercinta ini, masjid yang penuh barokah, yaitu Masjid Al-Ikhlas Sesuak. Mudah-mudahan semuanya kita yang berkumpul di masjid ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salatullah wa salamuhu mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita, yang telah menuntun kita, yang telah mengangkis kita dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah, yaitu dengan ajaran-ajaran agama Islam. Yang insyaallah kita semua sebagai umatnya
kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah Safari Ramadan rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini kita patut bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, keafiatan sehingga kita memasuki hari ke-7 bulan Ramadan tahun 1445 ini. Oleh karena itu, di momen bulan suci yang penuh rahmah, bulan yang penuh barakah ini, di mana amal perbuatan seorang hamba akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga amal buruk yang diperbuat oleh hamba akan dilipat gandakan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada momen sore hari ini, marilah kita bersama-sama untuk saling bergandengan tangan, saling menasihati, saling memberikan manfaat untuk senantiasa berlomba-lomba dalam memperbanyak amal kebaikan di bulan suci Ramadan ini, sehingga amal-amal ibadah yang kita perbuat di bulan suci ini dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya di sini, semuanya termasuk hamba Allah yang diberikan kekuatan keistiqomahan di dalam beribadah pada bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hikmah dari disyariatkannya berpuasa di bulan Ramadan adalah menjadikan kita sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa di bulan Ramadan yang kita lakukan tidak hanya sekedar menahan lapar, tidak hanya sekedar menahan haus, tapi jauh daripada itu, puasa yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini merupakan momentum untuk menjadikan diri kita sebagai hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikum kama kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan terhadap kaum-kaum sebelum kalian. La'allakum tattaqun, sehingga kalian menjadi orang yang bertakwa. Para hadirin, di awal ayat tersebut surah Al-Baqarah ayat 183 terdapat sebuah kitab, terdapat sebuah perintah, di mana perintah tersebut tertuju kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kitab tersebut dikhususkan kepada orang-orang yang beriman. Berbeda dengan ayat yang lain, ya ayyuhan nas, wahai orang-orang, wahai manusia. Nah, perbedaannya antara manusia dan juga orang yang beriman, perbedaannya di sini. Puasa ini diperintahkan kepada orang-orang yang beriman, tidak diperintahkan kepada seluruh umat manusia. Siapa itu orang yang beriman? Orang yang beriman adalah, yang pertama adalah orang yang percaya, yakin sepenuh hati bahwasanya Allah itu ada. Yakin sepenuh hati bahwasanya Allah itulah adalah zat yang maha satu. Yang kedua, orang yang beriman adalah orang yang percaya, orang yang mempercayai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat. Kalau kita istilahkan di dalam pemerintahan, malaikat ini adalah menteri-menterinya. Kita percaya bahwasanya malaikat ini ada. Kemudian siapa orang yang beriman? Orang yang beriman adalah orang yang percaya sepenuh hati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pernah menurunkan kitab-kitab suci yang diturunkan kepada umatnya melalui para utusannya.
Yang keempat, orang yang beriman adalah orang yang percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai utusan-utusan untuk membimbing seluruh umat manusia. Yang kelima, orang yang beriman adalah orang yang yakin, orang yang percaya bahwasanya dunia ini kelak akan mengalami sebuah kehancuran. Alam semesta ini akan mengalami sebuah hari akhir. Dan orang yang beriman terakhir adalah orang yang yakin sepenuh hati bahwasanya seluruh ketentuan-ketentuan yang kita dapatkan, ketentuan-ketentuan yang kita diterima, baik itu ketentuan baik ataupun ketentuan buruk, semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang yang beriman. Insya Allah semuanya yang ada di masjid tercinta ini termasuk dari orang-orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Nah, kalau kita termasuk orang yang beriman, maka disinilah kita mempunyai kewajiban. Kita mendapatkan sebuah kitab, kita mendapatkan sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Perintahnya berupa kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Perintahnya adalah melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan yang insya Allah sudah kita semua laksanakan pada tahun-tahun sebelumnya, dan juga pada tahun ini alhamdulillah kita sudah memasuki hari yang ke-7 bagi yang berpuasa. Bagi yang tidak berpuasa bagaimana? Wallahu a'lam. Itu sudah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitab ini hanya tertuju kepada orang-orang yang beriman. Perintahnya berpuasa di bulan suci Ramadan. Kemudian apa hikmah? Apa tujuan disyariatkannya berpuasa di bulan suci Ramadan? La'allakum tattaqun, supaya sehingga kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat dari definisi pengertian daripada takwa itu sendiri, takwa itu adalah menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah. Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwasanya tujuan utama dari disyariatkannya puasa di bulan Ramadan adalah supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Kalau kita ibaratkan sebagai anak yang sedang sekolah. Anak yang sekolah, mereka ada waktunya, ada saatnya untuk mengalami ujian-ujian, melewati suatu ujian. Ada yang disebut dengan ujian tengah semester, ada juga yang disebut dengan ujian akhir semester, bahkan ada juga yang disebut dengan ujian kelulusan. Begitu juga Bapak Ibu, ketika kita sudah memasuki bulan Ramadan, saat inilah waktu kita untuk menempa diri. Saat inilah waktu kita untuk menerima ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana diadakan ujian tersebut supaya derajat kita lebih tinggi. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita lulus, mendapat predikat, mendapat sebuah predikat yang sangat istimewa, yaitu hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi marilah di momen bulan puasa ini, ketika kita menghadapi ujian, marilah kita perkuat diri kita, marilah kita kokohkan diri kita, marilah kita kuatkan dasar keagamaan kita, supaya kita lulus dengan nilai yang sangat maksimal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak yang sedang ujian di sekolah, sangat banyak materi yang diujikan. Ada materi agama. Kalau di SMA ada materi pendidikan agama. Biasanya diujikan di hari pertama, jam pertama biasanya. Kemudian ada materi matematika, mata pelajaran ekonomi, dan mata pelajaran yang lainnya. Begitu juga ketika saat kita bulan Ramadan. Banyak sekali ujian-ujian yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Salah satunya ujian kesabaran. Ujian kesabaran dalam menahan hawa nafsu,
ujian kesabaran dalam menekan nafsu kita, ujian kesabaran di dalam menahan syahwat kita. Kita tidak boleh melakukan hubungan suami istri di siang hari ketika berpuasa. Itu termasuk menahan syahwat. Ada juga materi ujian kesabaran untuk menutup lisan kita dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Ada ujian kaki kita, untuk kaki kita, supaya kaki kita tidak dibuat melangkah ke tempat yang tidak baik. Begitu juga ujian kepada anggota-anggota tubuh kita yang lainnya. Semuanya itu merupakan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Oleh karena itu, di momen safari Ramadan ini, semuanya berkumpul, para pimpinan berkumpul di sini. Marilah kita sama-sama mengajak anggota kita, sama-sama mengajak jamaah kita untuk senantiasa memperkuat diri, untuk senantiasa memperkuat dasar keagamaan kita, supaya kita bisa lulus daripada bulan Ramadan sehingga mendapatkan predikat yang memuaskan, yaitu predikat sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah rombongan safar Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Fakhrul Razi dalam kitab Tafsir Ar-Razi, beliau menjelaskan bahwasanya puasa dapat menjadikan seseorang sebagai orang yang bertakwa itu karena puasa itu sendiri dapat menahan hawa nafsu dan dapat menekan syahwat kita. Itu yang dijelaskan oleh Imam Fakhrul Razi dalam kitab Tafsir Ar-Razi. Orang yang berpuasa karena asupan makanan dikurangi, dikosongi dalam perut kita, maka kita bisa menahan hawa nafsu, kita bisa menahan syahwat, kita bisa menahan mulut kita dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Itulah puasa. Sehingga puasa ini, tujuan dari puasa adalah menjadikan kita sebagai orang yang bertakwa. Kalau kita kembalikan lagi pada definisi daripada takwa, itu adalah menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Maka dengan puasa itu tadi, karena puasa dapat menghindarkan kita dari perbuatan keji dan mungkar, insya Allah kita dapat menjalankan perintah-perintah Allah serta menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kita berpuasa ini tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja. Yang harus perlu kita perhatikan lebih dalam lagi, ketika kita berpuasa, kita harus menghindari perbuatan-perbuatan tercela, harus menghindari perbuatan-perbuatan keji. Karena tujuan utama dari berpuasa adalah bertakwa. Karena harapan utama dari berpuasa adalah menghindari perbuatan keji tersebut, maka seseorang yang berpuasa akan tapi dia tidak dapat menghindarkan dirinya dari perbuatan tercela dan keji, maka harus dipertanyakan puasanya. Kalau orang yang sedang berpuasa masih suka gosip, orang yang berpuasa masih suka ngomongin orang di belakang, orang yang berpuasa masih suka dengki, orang yang berpuasa masih suka sombong, maka perlu dipertanyakan puasanya. Apakah puasanya hanya sekedar menahan lapar, ataukah puasanya lillahi rabbil alamin? Disitulah Bapak Ibu perbedaannya orang yang berpuasa karena hanya menahan lapar. Adakah orang yang berpuasa hanya menahan lapar dan minum saja? Ada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yada' qawla zuri wal amala bi, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan kotor, barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan buruk dan dia mengamalkannya, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada kepentingan bagi orang tersebut karena orang tersebut meninggalkan makan dan minumnya.
dalam artian Allah tidak akan memberikan nilai pahala pada orang tersebut kecuali yang mereka dapatkan hanya lapar dan haus saja. Oleh karena itu, ada orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahalanya, yaitu orang yang tidak bisa menjaga perkataannya dari perkataan-perkataan buruk. Biasanya ketika bulan puasa kita itu suka ngobrol, suka ngumpul bersama-sama. Bilangnya itu untuk melupakan waktu, untuk mempercepat waktu. Apalagi di sore hari, bilangnya cari malam, katanya cari malam, pergi ke sana kemari. Terutama anak-anak muda, Bapak Ibu ya. Mohon maaf karena saya punya siswa, sering saya sampaikan, jangan suka sore hari ketika puasa berkumpul di jalan di mana. Memang betul banyak orang yang, bukan saya niat untuk membuat mati pengusaha UMKM, tidak ada niatan seperti itu. Yang saya maksud adalah anak-anak ini jalan ke sana ya tidak beli makanan, tidak apa, ngumpul di satu tempat akhirnya gosip, perbuatan tercela yang dilakukan. Matanya, mohon maaf, matanya melihat maksiat, itulah yang mengurangi pahala puasa. Oleh karena itu, Bapak Ibu, tolong disampaikan ke anak-anak kita, jaga mata kita, jaga tangan, jaga kaki, jaga seluruh anggota badan ketika kita berpuasa. Rasulullah SAW juga menegaskan, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wa rubba qa'imin laisa min qiyamihi illas sahr. Sangat banyak orang yang berpuasa, tapi orang tersebut tidak mendapatkan pahala puasa kecuali lapar. Rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illas sahr. Sangat banyak juga ketika berpuasa orang itu bangun tengah malam tapi tidak mendapatkan pahala bangun tengah malam. Yang mereka dapat hanya bangun malam saja. Maksudnya apa? Dari hadis tersebut kita bisa lihat bahwasanya kita berpuasa, kita bangun tengah malam bukan hanya sekedar puasa, bukan hanya sekedar bangun tengah malam. Ada hal-hal yang harus kita lakukan di situ, Bapak Ibu. Ada sesuatu yang harus kita laksanakan supaya apa yang kita lakukan tidak menjadi sia-sia. Imam Abdul Hasan Al-Hafidh juga memberikan tips kepada kita. Masih kurang, mohon izin kurang sampai jam berapa? 28, berarti 15 sudah selesai Bapak Ibu ya? Iya. Sudah selesai? Iya. Supaya kita bisa ada kesempatan untuk berdoa. Selanjutnya, saya ulangi lagi. Imam Hasan Al-Mas'ud dalam kitabnya memberikan tips bagi kita supaya kita mampu menanamkan ketakwaan dalam diri kita. Beliau menjelaskan ada 3 tips yang harus kita lakukan supaya ketakwaan tertanam dalam diri kita. Salah satunya kemarin sudah disampaikan oleh guru kita Ustadz Haji Ustadz Haji Hartono Ahmad Van Gober. Sudah dijelaskan. Salah satunya adalah kita harus mengingat mati. Harus mengingat mati. Pada momen bulan suci Ramadan ini, kita harus lebih banyak mengingat mati. Kita tidak tahu apakah kita besok, nanti malam atau lusa atau tahun depan. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tidak ada yang tahu. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika sampai ajalnya maka tidak mundur 1 detik dan juga tidak maju satu detik. Nah, ketika kita sudah mengingat mati, maka hanya ada 2 yang ada di depan kita. Yang pertama adalah surga. Yang kedua adalah neraka. Cuma 2. Kalau kita sudah dihadapkan 2 pilihan, maka kita tinggal pilih. Kita milih surga apa neraka?
Kalau kita pilih surga, maka pilihannya kita harus melalui jalan yang bagus. Kita harus melampaui, menerobos jalan-jalan sesuai aturannya. Akan tapi kalau kita ingin neraka, ya sebebas mungkin kita jalan, terserah kita, sesuai enak kita. Tapi kalau kita ingin surga, ya harus ikut prosedurnya, harus ikut aturannya. Apa aturannya? Salah satunya yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyaklah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di momen bulan Ramadan ini, di mana satu pahala dilipat gandakan, satu perbuatan baik dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita perbanyak ingat mati di bulan suci Ramadan ini, sehingga kita bisa memaksimalkan, kita bisa memperbanyak amalan-amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tips yang kedua yang disampaikan oleh Abu Hasan Al-Mas'ud, yang kedua adalah kita harus introspeksi diri. Kita harus berkaca, siapa diri kita ini? Kita ini manusia siapa? Kita manusia tidak lain hanyalah makhluk kecil yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha pencipta, yang menciptakan seluruh alam semesta. Sedangkan kita hanya salah satu jenis makhluk yang Allah ciptakan. Kita tidak bisa apa-apa Bapak Ibu, kecuali tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus ingat bahwasanya kita diciptakan di muka bumi ini hanyalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Saya tidak menciptakan jenis jin dan manusia kecuali mereka beribadah kepada saya. Itu firman Allah. Inilah, kalau kita introspeksi diri bahwasanya kita hanya hamba Allah yang hanya patut beribadah kepada Allah, maka di momen bulan Ramadan ini insya Allah kita akan semangat, termotivasi untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tips yang ketiga Bapak Ibu adalah kita sering-sering mengingat nikmat-nikmat dan anugerah yang pernah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua. Tanpa nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada kita, saya yakin kita tidak bisa berkumpul bersama-sama di masjid ini. Tanpa nikmat yang Allah berikan kepada kita, saya yakin kita tidak mempunyai anak keturunan. Tanpa anugerah yang Allah berikan kepada kita, saya yakin 100% kita tidak punya jabatan yang kita pangku. Semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. La in syakartum, ketika engkau kalian semua mensyukuri nikmatku, la azidannakum, maka akan saya tambahi berkah nikmat itu. Akan tetapi wa la in kafartum, ketika kalian kufur terhadap nikmat yang saya berikan, ingat, inna azabi lasyadid, sesungguhnya siksaanku itu sangat pedih. Oleh karena itu Bapak Ibu hadirin rombongan Safir Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan 3 tips tersebut insya Allah kita semuanya kita mampu menanamkan ketakwaan dalam diri kita melalui puasa-puasa yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan dicatat sebagai tambahan amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan Allah lipat gandakan pahalanya di sisinya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semuanya yang berkumpul di sini, baik laki-laki maupun perempuan, semuanya diberikan umur yang barokah, diberikan rizki yang bermanfaat fi dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.